Rosi adalah seorang pemuda dari keluarga sederhana. Ayahnya hanya seorang buruh tani, ibunya penjual sayur keliling. Hidup mereka pas-pasan, kadang hanya cukup untuk makan hari ini tanpa kepastian esok. Meski begitu, Rosi tumbuh sebagai pemuda yang rajin, sopan, dan tidak pernah berhenti bermimpi. Ia mencintai seorang gadis bernama Rina, teman sekelasnya semasa SMA. Mereka berpacaran hampir 5 tahun, saling menemani dalam susah maupun senang. Rosi bekerja sebagai kuli bangunan, menabung sedikit demi sedikit, dengan harapan suatu hari bisa melamar Rina dan membawanya menjadi istri. Hari lamaran pun tiba. Dengan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja putih yang warnanya sudah memudar, dan celana kain lama, Rosi datang membawa cincin kecil yang ia beli dari tabungannya setahun terakhir. Jantungnya berdegup tak beraturan ketika mengetuk pintu rumah Rina. Orang tua Rina menyambut, namun bukan senyum yang Rosi dapatkan, melainkan tatapan ragu dan dingin. "Maaf, Ros," kata ayah Rina datar. "Kamu baik, tapi masa depan anak kami butuh kepastian. Kamu masih miskin. Bagaimana menjamin kebahagiaan Rina?" Kata-kata itu menghantam hati Rosi seperti batu besar. Rina hanya menunduk, air matanya menetes, tak mampu membela. Semua upaya, semua harapan, seolah runtuh dalam sekejap. Ia pulang dengan langkah gontai, membawa patah hati yang tak bisa ia sembunyikan. Malam itu ia duduk di teras rumahnya, memandangi langit gelap. Apakah miskin adalah dosa? Gumamnya lirih. Di desa, berhembus cerita tentang Gunung Tengger, tempat orang-orang putus asa mencari jalan singkat mendapatkan kekayaan lewat jalan gaib. Awalnya, Rosi menganggap itu hanya mitos, tapi malam itu, luka hatinya berubah menjadi keberanian nekat. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses, bahwa ia pantas. Hasad balas dendam atas hinaan dan penolakan mulai tumbuh di dadanya. Dan di sanalah awal segalanya terjadi. Sejak lamaran itu ditolak, Rosi berubah menjadi sosok yang pendiam. Ia berhenti membantu ayahnya ke sawah, jarang bercengkerama dengan ibunya, dan setiap malam hanya termenung hingga larut. Luka hatinya tak kunjung sembuh. Rasanya seperti ada api kecil yang menyala dalam dada. Semakin hari semakin membesar, menyulut rasa kecewa dan marah pada nasib. Kata-kata ayah Rina terus terngiang, menghantuinya, "Kamu masih miskin." Pada hari keempat, setelah lamaran gagal, hujan turun deras. Rosi keluar rumah tanpa payung, berjalan tanpa tujuan menyusuri jalan desa. Kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Hawa dingin malam menusuk tulang, namun pikirannya justru panas terbakar amarah. Ia teringat kembali kisah-kisah yang sering dibicarakan warga tua di warung kopi tentang pesugihan di Gunung Tengger, tentang guru yang dapat memberi kekayaan kepada siapa saja yang berani membayar harga tertentu. Selama ini, ia menganggap semua itu cerita menakut-nakuti anak muda. Tetapi sekarang, ketika dunia terasa menutup pintu di hadapannya, cerita itu justru terdengar seperti harapan. Suara lirih dalam hatinya berbisik, "Kalau kau kaya, mereka akan menyesal." Malam itu, Rosi memutuskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak yakin sepenuhnya. Ia kembali ke rumah, membuka laci meja kayu usang, dan mengeluarkan pisau kecil, bukan untuk menyakiti siapapun, melainkan untuk berjaga. Lalu, ia memasukkan pakaian secukupnya ke dalam tas, 2 botol air mineral, dan roti kering sisa kemarin. Ia pamit pada ibunya dengan alasan ingin bekerja keluar desa beberapa hari. Perempuan tua itu percaya begitu saja, menepuk bahunya sambil berpesan, "Hati-hati, nak. Dunia ini kejam, tapi jangan biarkan hatimu ikut keras." Nasihat itu menusuk telinga Rosi, tapi ia pura-pura tak mendengar. Pagi berikutnya, ia menuju terminal kecil desa. Dari sana, ia naik angkot menuju lereng Tengger. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan Rina. Bayangannya tertawa, menatap mata Rosi dengan lembut. Ingatan itu menyakitkan, namun justru menjadi bahan bakar tekadnya. Jika harus menggadaikan apapun untuk sukses, ia siap. Begitu pikirnya, meski diam-diam, ia tak sepenuhnya mengerti apa harga yang harus dibayar. Ketika angkut berhenti di ujung jalan, sopir memperingatkan dengan nada serius,
Kalau kau naik ke atas gunung sendirian, pikirkan matang-matang. Banyak yang pergi, tapi tak kembali. Rosie hanya mengangguk, lalu melangkah masuk ke jalan setapak berbatu. Kabut turun pelan, seolah menyambut kedatangannya. Udara pegunungan begitu sunyi, hanya terdengar suara angin merayap di antara pepohonan pinus yang tinggi. Semakin jauh masuk, semakin ia merasa seperti sedang berjalan ke dunia lain. Menjelang senja, ia menemukan sebuah gubuk tua di tengah kabut seperti telah lama menunggunya. Atapnya ditumbuhi lumut, namun jendela kayunya terbuka sedikit, memancarkan cahaya temaram. Hatinya berdegup keras, entah kenapa, ia merasa gubuk itu adalah tujuan yang dicarinya. Rosie mengetuk pintu pelan, tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Barulah pintu itu bergerak, terbuka perlahan, dan dari balik celah muncullah seorang perempuan yang membuatnya tertegun. Tidak seperti bayangannya tentang dukun tua, perempuan ini justru sangat cantik, wajahnya halus, matanya tajam seperti menyimpan rahasia, usianya sekitar 30 tahun, namun auranya seperti telah hidup berabad-abad. Rambut hitamnya terurai panjang, gaunnya merah darah, menonjol di tengah kabut putih. Sampai juga kau? Prosip suara perempuan itu, lembut, namun membuat bulu kuduk berdiri. Aku, kau tahu namaku? Rosie tergagap. Perempuan itu tersenyum tipis. Gunung selalu membisikkan nama, siapapun yang datang membawa keputusasaan. Rosie menelan ludah. Ia merasa baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang tak pernah bisa ia tutup kembali. Rosie Putra berdiri mematung di ambang pintu, antara ingin berbalik atau melangkah. Namun tatapan perempuan itu seperti magnet yang menarik seluruh keberaniannya ke depan. Tanpa sadar ia mengikuti langkah perempuan itu ke dalam gubuk. Ruangan di dalam jauh berbeda dari tampak luarnya. Jika dilihat dari luar penuh dan hampir roboh, maka bagian dalam justru terpatah diterangi cahaya yang tak terasa. Aroma dupa harum menyeruak, memadukan wangi bunga kenanga dan sesuatu yang sama, seperti darah yang baru mengering. Di tengah ruangan terdapat meja kayu, memanjang dengan berbagai benda ritual. Keris berukir naga, kendi tanah liat, mangkuk berisi bunga 7 juta, dan patung kecil perempuan dengan mata merah biru. Rosie merasakan tengkuknya dingin. Sesuatu dalam ruangan itu terasa hidup, seolah mengamati. Perempuan itu duduk bersila di lantai, mengisyaratkan Rosie Putra melakukan hal yang sama. Namaku Dewi Laras, katanya. Aku penjaga gerbang rezeki bagi mereka yang putus asa. Kau datang ke sini bukan tanpa tujuan. Katakan, apa yang kau cari? Rosie Putra menunduk, lalu menyampaikan semuanya. Cinta yang ditolak, hinaan orang tua Rina, rasa tak berharga yang menghantuinya. Kata-kata itu mengalir seperti sungai pecah bendungan, disertai air mata yang sejak lama tertahan. Laras menatapnya dengan mata gelap dalam. Kau ingin kaya, kau ingin dunia bertepuk lutut di kakimu, dan kau ingin mereka menyesal karena meremehkanmu. Rosie mengangguk. Baik, ucap Laras, tersenyum pelan. Aku bisa memberimu kekayaan berlipat, uang, usaha lancar, apapun yang kau mau. Tapi setiap doa memiliki harga. Rosie menelan ludah. Ia tahu tidak ada jalan mudah dalam hidup, namun sekarang ia siap membayar apapun. Apa syaratnya? Laras mencondongkan tubuh, rambutnya berayun lembut menutupi sebagian wajah. Suaranya terdengar seperti bisikan yang merambat ke dalam pikiran. Syaratnya sederhana. Setiap malam Selasa Legi, kau harus membawakan bekaka ayam utuh yang dipanggang tanpa dipotong. Kau persembahkan pada altar ini dengan penuh hormat. Dan ia berhenti sejenak, tatapannya menusuk seperti pisau. Tubuhmu juga menjadi tumbal kenikmatan untukku. Kau harus memuaskan hasratku agar energi pengikat kekayaan mengalir. Tidak boleh menolak, tidak boleh terlambat. Sekali kau mengikat janji, kau tak bisa mundur. Rosie terdiam, jantungnya berdenyum kencang. Dia tak menyangka syaratnya seperti itu. Namun, saat membayangkan wajah Rina, penolakan orang tuanya, masa depan yang suram, keraguannya perlahan menguap. Jika aku setuju, apakah hidupku pasti berubah? Malam pertama setelah ritual, keberuntunganmu akan terbuka, jawab Laras yakin. Tapi ingat, kekayaan bukan hadiah gratis. Ada bayaran yang lebih besar menunggu di akhir. Kalimat itu mengambang di udara, namun Rosie tak memedulikannya. Dalam benaknya hanya tersisa satu hal. Ia ingin membuktikan bahwa ia berharga. Aku setuju. Laras tersenyum puas, senyum yang membuat Rosie merinding.
entah karena takut atau tertarik pada pesona sang guru. Ia mendekat, mengusap pipi Rosi dengan sentuhan lembut, namun terasa seperti bara. Lentera berkedip-kedip, bayangan menari-nari di dinding. Udara mendadak hangat dan berat, seperti menahan napas. Malam Selasa Legi pertama akan jatuh 2 hari lagi, pikirkan. Kembalilah membawa bekaka ayam, dan saat itu dirimu akan menjadi milikku. Rosi mengangguk, meski dadanya bergejolak antara ngeri dan penasaran. Ketika ia keluar dari kubus itu, kabut lebih tebal dari sebelumnya. Gunung seakan menelan dia. Namun di dalam hatinya sudah terkuat keputusan yang tak dapat ia hentikan. Di puncak gelap yang membentang, Rosi tak sadar bahwa langkahnya baru saja memasuki perjanjian yang kelak menuntut harga tak terbayangkan. Rosi pulang dari gunung dengan langkah berat namun penuh tekad. Sepanjang jalan pikirannya dipenuhi wajah Dewi Laras, tatapan matanya yang tajam, senyumnya yang seolah mengetahui segala rahasia dunia. Ada pesona yang sulit dijelaskan, seperti bunga beracun. Indah memikat, namun bisa membunuh siapapun yang tergoda. Meskipun ia sempat merasakan ketakutan, hasrat untuk menjadi seseorang yang dihargai jauh lebih kuat. Hanya membawa bekaka ayam dan memenuhi keinginan sang guru, dalam pikirannya, itu terlihat ringan dibandingkan kekayaan yang dijanjikan. Sesampainya di rumah, ibunya menyambut dengan senyum hangat dan secangkir teh. "Kapeknak?" tanya beliau. Rosi hanya mengangguk, tidak berani menatap mata ibunya terlalu lama. Ada perasaan bersalah yang belum ia pahami. Namun, ia simpan rapat-rapat semuanya dalam hati. Malam itu, ia sulit tidur, memikirkan apa yang akan terjadi 2 hari lagi ketika Selasa Legi tiba. Keesokan harinya Rosi mulai mempersiapkan diri. Ia mencari ayam betina gemuk, lalu menyisihkan uang untuk membelinya. Uang hasil upah kerjanya hampir habis, namun ia tidak ragu. "Ini investasi," katanya dalam hati. Ia belajar memanggang bekaka, membalur ayam dengan bumbu, membakar di atas bara hingga kulitnya kecoklatan dan harum. Asap mengepul. Aroma daging menguar hingga menarik perhatian tetangga. Ketika ibunya bertanya untuk apa ayam itu, Rosi menjawab singkat, "Ada keperluan, hari berganti." Selasa Legi tiba dengan hujan rintik yang turun sejak pagi, seperti isyarat bahwa alam mengetahui sesuatu akan berubah. Senja menjelang ketika Rosi mulai mendaki, kembali ke arah gubuk yang ia kunjungi sebelumnya. Bekaka ayam ia bungkus rapi dalam daun pisang, lalu ia masukkan ke tas. Jantungnya berdebar setiap langkah semakin mendekat. Kabut menyelimuti lereng, semakin pekat dari kunjungan pertama. Suara burung malam menggema seperti rintihan jiwa tersesat. Ketika gubuk itu muncul dari balik kabut, pintunya telah terbuka sedikit seolah menunggunya. Rosi melangkah masuk, Dewi Laras sudah duduk di depan altar dengan dupa menyala. Wangi kenanga bercampur dengan sesuatu yang samar, hangat, tajam seperti hawa tubuh manusia yang mendidih oleh ritual. "Kau datang tepat waktu," ucap Laras. Matanya menelusuri tubuh Rosi dari ujung kepala hingga kaki. "Bekakakmu?" Rosi menyerahkan ayam panggang itu. Laras menaruhnya di depan patung kecil perempuan bermata merah. Lentera berkedip, bayangan pada dinding seperti bergerak sendiri. Laras merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Rosi. Suaranya naik turun, kadang seperti bisikan, kadang seperti nyanyian kuno. Rosi merasakan hawa ruangan berubah. Lebih berat, seolah udara menjadi cairan tebal yang menekan dada. Kemudian Laras berdiri, mendekat perlahan. Ia menyentuh bahu Rosi dengan sentuhan lembut namun dingin, seperti tangan yang pernah menyentuh makam. "Sekarang waktunya kau menyerahkan bagian dirimu." Tatapannya meresap, mematikan kata-kata penolakan yang sempat muncul dalam benak Rosi. Tidak ada paksaan dalam gerakannya, namun pesonanya adalah jerat yang sulit dihindari. Malam itu mereka menjalani ritual pengikat perjanjian Dukun Rosi, dan Larasati masuk ke kamar khusus. Semuanya warna serba merah, di atas kasur bertaburkan bunga melati. "Buka semua pakaian yang ada di tubuhmu." Rosi membuka semua pakaiannya. Dewi Laras terpesona, melihat senjata Rosi besar dan panjang. Laras pun membuka semua pakaiannya. Mata Rosi tak berkedip melihat tubuh Dewi Laras, mulus, putih, bersih, padat dan berisi. Tak ada cacat sedikit pun. Lalu Laras tidur telentang. Pandangannya tak lepas dari senjata Rosi yang panjang, besar, dan berdiri kokoh. "Lakukan, Ros. Puaskan aku. Malam ini kita harus melakukan sebanyak 7 kali. "Baik, Dewi 10 kali pun aku sanggup."
Rosi menciumi seluruh tubuh Laras mulai dari atas sampai ke bawah. Setelah pemanasan, Rosi secara perlahan segera memasukkan senjatanya. Setiap gerakan Rosi, Laras mendesah kenikmatan. Diiringi mantra dan dupa yang membakar udara. Ketika ritual berakhir, Rosi merasa tubuhnya ringan, seperti ada kekuatan baru mengalir dalam nadinya. Laras tersenyum senang, matanya memancarkan kilau aneh. Mulai besok, jalan rezekimu akan terbuka, katanya. Namun ingat, setiap Selasa Legi kau harus datang. Jika kau mengingkari, keberuntunganmu akan berubah menjadi musibah. Rosi mengangguk. Ia tidak tahu bahwa janji yang tampak sederhana itu akan menjadi rantai yang mengikat masa depannya. Ia pulang dengan hati berdebar. Malam semakin larut, namun pikirannya justru terang oleh bayangan masa depan penuh harta. Di bawah cahaya bulan yang pucat, Rosi tidak menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan sesuatu jauh lebih berharga daripada kekayaan. Jiwanya perlahan mulai terikat pada kegelapan. Hari pertama setelah ritual berlangsung aneh bagi Rosi. Ia bangun pagi dengan tubuh terasa lebih bertenaga dari biasanya. Udara desa yang dingin justru membuatnya segar, seolah seluruh lelah yang selama ini ia pikul lenyap begitu saja. Namun, perubahan paling mengejutkan terjadi ketika ia pergi ke kota mencari pekerjaan. Sebelumnya, ia sering ditolak bahkan sebelum sempat bicara banyak. Tetapi hari itu, seorang mandor proyek besar justru memanggilnya lebih dulu. "Kamu pernah kerja bangunan?" tanya mandor itu. "Pernah, Pak," jawab Rosi. "Langsung ikut kami. Upahnya 2 kali lipat dari biasa. Proyek banyak, orang kurang." Rosi terperangah. Tawaran semacam itu mustahil biasa terjadi, apalagi mendadak. Dalam hati, ia langsung teringat pada Laras dan ritual semalam. Jangan-jangan benar, pikirnya. Hari itu ia bekerja penuh semangat. Anehnya, semua pekerjaannya berjalan sangat lancar. Tugas yang biasa memakan waktu lama bisa ia selesaikan cepat. Bahkan rekan kerja lain sampai kagum. "Ros, kamu hebat juga ya," seru salah satu pekerja. Yang lain menimpali, "Kalau kamu terus kayak gini, bisa cepat naik jadi kepala tukang." Ucapan-ucapan itu bagaikan angin yang meniup bara ambisi dalam hatinya. Di saat istirahat makan siang, mandor memanggil Rosi lagi. "Kita butuh seseorang yang bisa dipercaya. Kamu kelihatan rajin, mau jadi pembantu mandor?" Gajinya 3 kali lipat. Rosi hampir tidak percaya. Baru sehari bekerja, sudah mendapat promosi. Malam itu, ia pulang dengan amplop tebal di sakunya. Ketika ibunya melihat, ia terkejut bukan main. "Alhamdulillah, Nak, dari mana uang sebanyak ini?" "Rezeki," jawab Rosi singkat sambil tersenyum. Namun jauh dalam hati ia tahu, rezeki itu datang bukan dari usaha biasa, melainkan dari perjanjian dengan Laras. Hari-hari berlalu, keberuntungan tak henti-henti datang. Setiap kali Rosi memasang taruhan kecil di warung kopi, entah judi bola atau permainan sederhana, ia hampir selalu menang. Orang-orang mulai memerhatikan keberuntungannya. Beberapa teman lama mendekat kembali, memuji-mujinya. Bahkan beberapa anak muda desa mulai memanggilnya Bang Rosi, seolah ia sudah menjadi sosok yang dihormati. Namun semua itu membuatnya semakin lupa diri. Pada malam Selasa Legi berikutnya, ia kembali mendaki gunung dengan bekaka ayam yang lebih besar dan bumbu lebih lengkap. Di gubuk itu, Laras menunggunya seperti biasa. Cantik, misterius, memancarkan aura yang membuat Rosi tak bisa berpaling. Sebelum ritual kedua berlangsung, Rosi sengaja meminum obat kuat perkasa agar permainannya lebih agresif, kokoh, dan tahan lama, hingga Dewi Laras dibuat kelojotan dan kenikmatan. "Rosi, malam ini kok lain permainanmu. Lebih perkasa, lebih kokoh, dan tahan lama. Aku lebih puas malam ini." Rosi hanya tersenyum malam itu biasanya. Cukup 7 kali, tapi Dewi Laras minta nambah 3 kali. Jadi malam itu ritualnya 10 kali. Dan setelah itu Laras berbisik di telinganya, "Rezekimu akan semakin deras. Tapi jangan pernah merasa memiliki sepenuhnya. Kau hanya meminjam." Rosi tidak begitu peduli. Baginya, semua berjalan baik. Ia membeli pakaian baru, memberi ibunya uang belanja lebih, bahkan mulai membangun rumah lebih besar sedikit demi sedikit. Para tetangga kagum. Ada pula yang iri, tetapi semua itu justru membuat Rosi merasa bangga. Ia merasa berhasil membuktikan diri. Namun perubahan yang lebih halus terjadi dalam hatinya. Ia mulai jarang beribadah, sering lupa salat, jarang membantu ayah di sawah. Ia juga mulai meremehkan teman-temannya yang miskin. Kata-katanya menjadi kasar. Ketika ibunya menegur, ia hanya menjawab singkat, "Biarin, Bu."
Semua di dunia ini butuh uang. Tanpa uang kita bukan siapa-siapa. Suatu sore, ketika sedang duduk di warung kopi, Rosi melihat Rina lewat bersama orang tuanya. Gadis itu menunduk, wajahnya terlihat menyesal atau mungkin kagum melihat perubahan Rosi. Ayah Rina bahkan menoleh beberapa kali, seakan tidak percaya bahwa pemuda yang dulu ia tolak kini tampak lebih mapan. Rosi tersenyum tipis. Dalam hatinya muncul kepuasan yang dalam, hampir seperti kemenangan. Ia ingin kembali pada Rina, menunjukkan bahwa dirinya kini layak. Namun ia tahu itu belum saatnya. Ia ingin lebih kaya, lebih besar, lebih berkuasa. Ia ingin Rina dan seluruh dunia menyesal karena pernah meremehkannya. Yang tidak ia sadar, semua keberuntungan itu ibarat sungai yang mengalir deras menuju jurang. Semakin ia menikmati alirannya, semakin dekat ia dengan tepi kehancuran. Dan jauh di dalam kabut Gunung Tengger, Dewi Laras tersenyum sendiri. Senyum yang menyimpan rahasia kelam yang belum siap terungkap. Bulan demi bulan berlalu, dan kehidupan Rosi Putra berubah drastis. Rumahnya kini jauh lebih baik, berdinding bata kokoh, atap genteng baru, dan halaman yang selalu ramai oleh tamu yang ingin ikut merasakan keberuntungan darinya. Banyak warga datang meminjam uang atau meminta nomor keberuntungan. Rosi mulai merasa dirinya penting. Ia suka ketika orang-orang menyapanya dengan hormat. Ia lupa bahwa semua ini bukan hasil dari kerja keras semata. Ada sesuatu yang ia bayar dengan jiwa. Setiap Selasa Legi, ia naik ke Gunung Tengger membawa bekaka ayam. Ritual bersama Dewi Laras terus berlangsung. Hubungan mereka semakin erat, meski bukan karena cinta, melainkan ikatan magis yang perlahan mengikat tubuh dan pikiran Rosi. Setiap selesai ritual, Rosi merasa seperti sedang terhisap ke dalam pesona Laras, menyenangkan sekaligus menakutkan. Ada momen ketika ia ingin berhenti, tetapi setiap kali melihat uang dan penghormatan yang ia dapatkan, niat itu segera menguap. Suatu malam setelah ritual keempat, Laras menatap Rosi lama sekali. Matanya seperti menyelam ke dasar jiwa, mencari celah terkecil untuk menguasai. Kau berjalan di jalan yang tak bisa kembali, ucapnya lirih. Rosi menelan ludah, aku tidak menyesal. Laras tersenyum pelan, namun senyumnya mengandung sesuatu yang dingin. Belum, tapi kelak kau akan mengerti arti kehilangan. Kata-kata itu membuat Rosi gelisah sepanjang perjalanan pulang, namun ia memilih mengabaikannya. Ia pikir itu hanya cara Laras menunjukkan kekuasaannya. Toh selama ini tak ada masalah. Semuanya baik, bahkan lebih baik dari mimpinya. Namun perubahan halus mulai tampak. Setiap kali Selasa Legi mendekat, tubuhnya terasa gelisah, seperti ada tali tak terlihat yang menariknya ke gunung. Jika ia terlambat sehari saja membeli ayam untuk bekaka, pikirannya kacau tak menentu. Ia memimpikan Laras hampir setiap malam. Mimpi aneh yang membuatnya bangun basah keringat. Dalam mimpi itu, Laras memanggil namanya dari balik kabut. Kadang dengan suara lembut penuh rayuan, kadang dengan tatapan merah menyala seperti api neraka. Suatu hari ibunya mendapati Rosi duduk kamu menatap kenapa akhir-akhir kosong ke ini?" arah gunung. Tanya ibunya dengan nada cemas. Sering bengong, sering marah-marah tanpa alasan. Rosi menghela napas pendek, menahan kesal. Aku tidak kenapa-kenapa. Kalau kau butuh teman bicara, ibu selalu ada. Rosi terdiam. Kata-kata itu sebenarnya hangat, tapi justru menusuk hatinya karena ia tahu sedang menyimpan rahasia besar dari wanita yang membesarkannya. Namun, ego menahannya untuk jujur. Aku baik-baik saja, Bu. Jangan terlalu khawatir. Tetapi malam itu, ketika ia terbaring, suara perempuan terdengar di kepalanya. Seolah Laras berbicara dari jarak jauh. Jangan pernah jauh dariku, Rosi. Suara itu lembut tapi menekan, seperti tangan halus melingkari leher. Rosi menggigil. Apakah ini karena ritual? Atau karena pikirannya sendiri telah menyerah pada pesona sang guru? Keberuntungan terus menghampiri Rosi. Tetapi bersamaan dengan itu, tumbuh pula bayangan gelap di belakangnya. Ia mulai merasakan kehadiran tak terlihat di rumah, seperti mata yang mengawasinya dari sudut gelap. Kadang saat ia memejamkan mata, ia merasakan tangan halus menyentuh pipinya, padahal ia sendirian. Aroma kenanga, aroma khas Laras sering muncul tanpa sebab. Pada Selasa Legi ke-6, sebelum naik gunung, seorang kakek tua mencegatnya di jalan menuju pasar ayam. Wajahnya keriput, matanya seperti mengetahui rahasia yang Rosi sembunyikan. "Nak," kata kakek itu pelan, "apa kau tahu harga dari pesugihan Tengger?" Rosi terkejut. "Aku tidak mengerti maksudmu." Kakek itu menatap dalam,
seperti menembus topeng keberanian Rosie. Kesepakatan dengan penjaga gunung bukan hanya soal ayam dan tubuh. Ketika waktunya tiba, apa yang paling kau sayangi akan menjadi tumbal. Rosie terdiam, merasakan jantungnya jatuh ke dasar perut. Namun ia tertawa pendek, menepis kegelisahan. Hanya cerita orang tua. Kakek itu mendesah panjang. Semoga kau masih bisa kembali sebelum semuanya terlambat. Ucapan itu terus terngiang hingga malam. Tetapi saat Rosie kembali ke gubuk Laras dan merasakan pelukan hangat yang familiar, semua ketakutan itu lenyap. Ia larut dalam ritual. Lagi, bayangan merah altar menari di dinding. Dupa terbakar, mantra mengalir, dan dunia terasa jauh dari kenyataan. Ketika ia selesai dan tertidur di sisi Laras, perempuan itu memandangnya diam-diam. "Sedikit lagi waktu," bisiknya pada kegelapan. "Lalu jiwamu sepenuhnya menjadi milikku." Rosie tidak mendengar apapun. Ia tertidur pulas, tanpa menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju nasib yang sudah ditentukan. Tetapi nafsu duniawi dan rasa bangga membuatnya berani. "Tentu aku juga belum melupakanmu," jawab Rosie akhirnya. Beberapa hari kemudian mereka kembali dekat seperti dulu. Di warung kopi, di tepi sawah, di rumah Rosie bahkan. Ibu Rosie senang melihat putranya tersenyum kembali. Rina sering membantu memasak, menata rumah, bahkan menemani Rosie bekerja. Banyak tetangga yang mendoakan agar keduanya segera menikah. Namun, kebahagiaan itu seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Malam-malam Rosie mulai berubah. Setiap tidur, ia memimpikan Dewi Laras berdiri di altar dengan mata merah menyala, wajahnya marah dan kecewa. "Kau milikku," suara itu menggema. Kadang Laras muncul di sudut ruangan ketika Rosie bangun tengah malam. Bayangan samar dengan rambut panjang, hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Bau kenanga memenuhi kamar. Semakin dekat Rina, semakin kuat kehadiran Laras membayangi. Hingga pada Selasa Legi berikutnya, Rosie hampir lupa membeli bekaka. Ia sibuk menemani Rina berbelanja di kota. Saat matahari hampir tenggelam, barulah ia sadar. Seolah ada tali tak terlihat menarik tulang rusuknya. "Rina, aku harus pergi sebentar," katanya panik. "Pergi kemana?" "Sudah malam, Ros. Kau tunggu saja di rumah. Aku akan kembali." Ia berlari ke pasar. Hanya tersisa satu penjual ayam, harga mahal tapi ia tak peduli. Rosie membakar ayam secepat mungkin, lalu mendaki gunung dalam gelap. Tanpa persiapan, tanpa lampu, hanya api kecil dari handphone sebagai penerang. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara langkah mengikuti dari balik pepohonan. Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal dan suara dedaunan bergesek. Tapi Rosie tahu, Laras memanggilnya. Ia tiba di gubuk hampir tengah malam. Dewi Laras berdiri di depan altar. Gaun merahnya berkibar meski tak ada angin. Matanya berbeda malam itu. Gelap, dingin, penuh api cemburu. "Kau terlambat," suaranya tajam. Maaf, ada urusan di kota." Laras mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Rosie. "Urusan atau gadis itu?" Rosie membisu. Nafas Laras hangat di lehernya, namun hawa di ruangan dingin seperti kuburan. "Apakah kau lupa perjanjian kita?" "Tidak," Rosie menunduk. "Lalu, mengapa kau membiarkan perempuan lain memasuki hidupmu?" Rosie menggenggam tangan Laras. Tangan itu dingin seperti es. "Aku masih milikmu, aku hanya..." Suaranya gemetar, mencari alasan. "Manusia selalu mencari cahaya lain ketika merasa sudah cukup kuat," bisik Laras. Padahal cahaya itu bisa menjadi api yang membakar semuanya. Ritual malam itu berlangsung tegang. Tidak ada senyum manis, tidak ada kelembutan. Laras seperti menyerap seluruh ketakutan Rosie. Ketika ritual usai, Laras memandangnya tajam. "Mulai sekarang setiap rezekimu telah terikat dengan hatimu. Bila hatimu terbelah, maka rezekimu terkutuk." Rosie tercekat. Apa artinya? Cinta kedua bagai pisau bermata dua. Hati yang terbagi hanya akan menuntut tumbal lebih besar. Rosie pulang dengan pikiran berantakan. Langit gelap tanpa bintang, seperti menutupi masa depan. Ketika ia tiba di rumah, ia menemukan Rina duduk di teras. Wajahnya menunggu namun ada air mata di sudut mata. "Kamu pergi lama sekali. Aku khawatir," katanya. Rosie duduk di sampingnya. Rina menggenggam tangannya hangat sekali, berlawanan dengan sentuhan Laras yang dingin. Tapi justru kehangatan itu terasa menakutkan. Dalam hati Rosie muncul pertanyaan yang tak ingin ia jawab. Mampukah ia mencintai Rina sekaligus setia pada Laras? Atau salah satu harus menjadi korban? Dan gunung, seolah mendengar, hanya membalas dengan hening pekat. Seiring waktu, keberuntungan Rosie semakin menjadi-jadi.
Ia tidak hanya bekerja di proyek, tetapi mulai membuka usaha material bangunan kecil-kecilan. Uangnya mengalir deras dari berbagai arah. Orang-orang desa semakin hormat, bahkan iri. Namun, penghormatan itu hanya mempertebal egonya. Ia mulai merasa seolah dunia akhirnya adil padanya. Suatu siang yang panas, saat Rosi sedang memeriksa stok barang di tokonya, seseorang datang. Gadis berkerudung hijau, wajahnya pucat tapi indah seperti dulu. Rina. Ia berdiri di depan gerbang sambil menggenggam tas kecil. Rosi tertegun, seakan waktu berhenti sejenak. "Hai Ros," suara Rina bergetar. Rosi mengangguk, berusaha terlihat biasa saja, padahal hatinya berdebar keras. "Lama tak bertemu, ada keperluan?" Rina menunduk. "Aku dengar kamu sudah sukses. Aku hanya ingin minta maaf. Atas dulu, penolakan itu bukan keinginanku. Orang tuaku tapi aku sebenarnya ingin bersamamu." Kata-kata itu mengoyak sesuatu di dalam dada Rosi. Luka lama yang selama ini ia tutup dengan uang dan kebanggaan mendadak terbuka kembali. Ada bagian dirinya yang masih mencintai Rina, meski tertimbun amarah. Rina kemudian berkata pelan, "Bolehkah kita mulai dari awal?" Rosi menghela napas panjang. Ia seharusnya bahagia. Gadis yang dulu menolaknya kini kembali. Namun, ada bayangan kabut di belakang pikirannya. Ia teringat Laras terikat pada ritual. Hubungan dengan Rina berarti mengkhianati gurunya. Dan dalam mimpinya, ia tahu Laras bukan perempuan yang mudah menerima penolakan. Tetapi nafsu duniawi dan rasa bangga membuatnya berani. "Tentu aku juga belum melupakanmu," jawab Rosi akhirnya. Beberapa hari kemudian mereka kembali dekat seperti dulu. Di warung kopi, di tepi sawah, di rumah Rosi bahkan. Ibu Rosi senang melihat putranya tersenyum kembali. Rina sering membantu memasak, menata rumah, bahkan menemani Rosi bekerja. Banyak tetangga yang mendoakan agar keduanya segera menikah. Namun, kebahagiaan itu seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Malam-malam Rosi mulai berubah. Setiap tidur, ia memimpikan Dewi Laras berdiri di altar dengan mata merah menyala, wajahnya marah dan kecewa. "Kau milikku," suara itu menggema. Kadang Laras muncul di sudut ruangan ketika Rosi bangun tengah malam. Bayangan samar dengan rambut panjang, hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Bau kenanga memenuhi kamar. Semakin dekat Rina, semakin kuat kehadiran Laras membayangi. Hingga pada Selasa Legi berikutnya, Rosi hampir lupa membeli bekaka. Ia sibuk menemani Rina berbelanja di kota. Saat matahari hampir tenggelam, barulah ia sadar. Seolah ada tali tak terlihat menarik tulang rusuknya. "Rina, aku harus pergi sebentar," katanya panik. "Pergi kemana?" "Sudah malam, Ros. Kau tunggu saja di rumah. Aku akan kembali." Ia berlari ke pasar. Hanya tersisa satu penjual ayam, harga mahal tapi ia tak peduli. Rosi membakar ayam secepat mungkin, lalu mendaki gunung dalam gelap. Tanpa persiapan, tanpa lampu, hanya api kecil dari handphone sebagai penerang. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara langkah mengikuti dari balik pepohonan. Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal dan suara dedaunan bergesek. Tapi Rosi tahu, Laras memanggilnya. Ia tiba di gubuk hampir tengah malam. Dewi Laras berdiri di depan altar. Gaun merahnya berkibar meski tak ada angin. Matanya berbeda malam itu. Gelap, dingin, penuh api cemburu. "Kau terlambat," suaranya tajam. Maaf, ada urusan di kota." Laras mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Rosi. "Urusan atau gadis itu?" Rosi membisu. Nafas Laras hangat di lehernya, namun hawa di ruangan dingin seperti kuburan. "Apakah kau lupa perjanjian kita?" "Tidak," Rosi menunduk. "Lalu, mengapa kau membiarkan perempuan lain memasuki hidupmu?" Rosi menggenggam tangan Laras. Tangan itu dingin seperti es. "Aku masih milikmu, aku hanya..." Suaranya gemetar, mencari alasan. "Manusia selalu mencari cahaya lain ketika merasa sudah cukup kuat," bisik Laras. Padahal cahaya itu bisa menjadi api yang membakar semuanya. Ritual malam itu berlangsung tegang. Tidak ada senyum manis, tidak ada kelembutan. Laras seperti menyerap seluruh ketakutan Rosi. Ketika ritual usai, Laras memandangnya tajam. "Mulai sekarang setiap rezekimu telah terikat dengan hatimu. Bila hatimu terbelah, maka rezekimu terkutuk." Rosi tercekat. Apa artinya? Cinta kedua bagai pisau bermata dua. Hati yang terbagi hanya akan menuntut tumbal lebih besar. Rosi pulang dengan pikiran berantakan. Langit gelap tanpa bintang, seperti menutupi masa depan. Ketika ia tiba di rumah, ia menemukan Rina duduk di teras. Wajahnya menunggu namun ada air mata di sudut mata. "Kamu pergi lama sekali. Aku khawatir," katanya. Rosi duduk di sampingnya. Rina menggenggam tangannya hangat sekali.
berlawanan dengan sentuhan Laras yang dingin. Tapi justru kehangatan itu terasa menakutkan. Dalam hati Rossi muncul pertanyaan yang tak ingin ia jawab. Mampukah ia mencintai Rina sekaligus setia pada Laras? Atau salah satu harus menjadi korban? Dan gunung seolah mendengar, hanya membalas dengan hening pekat. Malam di Gunung Tengger terasa lebih pekat dari biasanya. Rossi duduk berhadapan dengan Laras. Bekaka ayam sudah ia letakkan di altar, namun ritual belum dimulai. Laras duduk dengan tenang, tapi aura di sekelilingnya mencekam, seakan ia bukan sekadar manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua dan berbahaya. "Kau diam," bisik Laras, suaranya dingin menusuk. "Kenapa tak menjawab? Bukankah kau datang demi harta? Demi kekasihmu, demi hidup yang kau impikan?" Rossi menunduk. "Aku tidak ingin memilih. Aku ingin segalanya berjalan damai." Laras tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi seperti suara logam beradu dalam ruangan kosong. Manusia selalu ingin segalanya tanpa kehilangan apapun. Tapi dunia pesugihan tak mengenal kata gratis. Ia berdiri perlahan mendekati Rossi. Tatapannya seolah menembus dada, membaca seluruh kegelisahan yang Rossi coba sembunyikan. "Jika kau masih ingin kekayaan terus mengalir, jika kau ingin hidup nyaman, kau harus memberi tumbal. Setidaknya sebelum bulan depan berakhir." Rossi terperanjat. "Tumbal? Tidak. Kau tak pernah bilang soal tumbal waktu pertama kita bertemu." Laras menatapnya tanpa berkedip. "Kau yang tak bertanya. Kau menerima rezeki, berarti kau siap menerima bayarnya." Ia mendekat hingga napas hangat terasa di wajah Rossi. "Dan tumbal paling kuat adalah seseorang yang kau cintai. Semakin besar cintamu, semakin besar kekuatan yang kembali padamu." Rossi menggertakkan gigi. Tubuhnya bergetar antara takut dan marah. "Tidak, aku tidak akan mengorbankan siapapun." Mata Laras meredup, namun ada kilatan ancaman. "Kalau begitu, siap-siap kehilangan semuanya. Rezeki hanyalah sementara sebelum kuambil kembali." Ia membalikkan badan, berjalan menuju altar. "Kau boleh pulang, tapi ingat, waktu berjalan." Rossi turun gunung dengan langkah gontai. Angin dingin memukul wajah, namun dadanya jauh lebih membeku. Jalanan terasa panjang. Setiap bayangan pohon seperti sosok mengintai. Pikiran menjerit. Bagaimana caranya keluar dari ini? Siapa yang bisa menolong? Setibanya di desa, ia langsung menuju rumah. Ibunya masih terbaring, lebih lemah dari sebelumnya, nafasnya berat. "Nak, jangan pergi jauh lagi," lirih ibunya. "Ibu mimpi buruk. Ada perempuan memanggil-manggil namamu." Rossi menggenggam tangan ibunya, nyaris menangis. "Ibu tenang, aku akan lindungi ibu." Namun malam itu, suara ketukan terdengar di pintu. Pelan, tapi terasa menembus tulang. "Tok, tok, tok." Rossi membuka pintu perlahan. Di luar tidak ada siapa-siapa, hanya angin malam. Tapi di teras, ia menemukan bunga kenanga berserakan. Aroma menyengat menusuk hidung. Ibunya tiba-tiba menjerit dari dalam. Rossi berlari masuk. Ibu terbangun dengan mata besar penuh takut. "Ada dia," bisiknya, di sudut kamar. "Bergaun merah?" Rossi menoleh spontan, tapi sudut kamar kosong. Hanya bayangan yang bergerak cepat lalu menghilang. Rossi mulai sadar, Laras tidak hanya menuntut, ia mengintai, mengirim tanda bahwa waktu makin sedikit. Keesokan harinya, Rina datang membawa buah dan sup untuk Ibu Rossi. Ia tersenyum manis seperti biasa, tak tahu badai gelap mengintai mereka. "Kamu kelihatan pucat," kata Rina. "Kalau ada masalah, cerita sama aku. Kita bisa cari solusi bersama." Rossi ingin jujur, ingin mengatakan semua, namun lidahnya seperti terkunci. Bagaimana mungkin ia berkata bahwa ia terikat dengan pesugihan? Bahwa kekayaan yang datang adalah hasil perjanjian dengan makhluk gaib? Akhirnya, ia hanya menarik napas berat. "Aku hanya sedang banyak pikiran." Sore itu, Rossi mengantar Rina pulang. Di jalan, mereka berbicara tentang masa depan, tentang rencana menikah, membangun rumah kecil sederhana. Kata-kata itu menusuk hati Rossi. Masa depan yang indah terasa mungkin, tapi juga terancam hilang. Saat hampir tiba di rumah Rina, angin kencang datang tiba-tiba. Pepohonan bergoyang liar. Dari arah gelap terdengar suara langkah pelan. Kemudian muncul sosok perempuan bergaun merah di ujung jalan. Rambutnya terurai panjang, kulit pucat seperti bulan. Rina terdiam, tubuhnya kaku. "Rossi," bisik Rina pelan. "Siapa itu?" Sosok itu melangkah maju. Senyumnya samar, namun matanya tajam menusuk seperti menghakimi. Laras. Ia muncul bukan di mimpi, melainkan di dunia nyata, di hadapan Rina. Rossi berdiri di depan Rina, tubuhnya menjadi tameng.
"Jangan dekati dia," serunya putus asa. Laras berhenti hanya sejengkal di depan mereka. "Waktumu hampir habis, Rosie. Kau harus memilih." Suaranya lembut namun mematikan. "Yang mana akan kau pertahankan? Cinta atau kekayaan?" Angin berhenti. Dunia seperti membeku. Rina memandang Rosie bingung dan takut. "Rosie, apa yang sebenarnya terjadi?" Rosie tidak menjawab. Ia hanya dapat menatap keduanya. Wanita yang dicintai dan wanita yang menjadi perjanjian. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa pilihan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang nyawa orang-orang yang ia sayangi. Jalanan sunyi, angin seolah berhenti berhembus, menyisakan kesenyapan yang menusuk telinga. Rosie berdiri di antara dua perempuan, Rina, gadis yang ia cintai, dan Laras, sosok gaib yang menjerat hidupnya. Dalam tatapan keduanya, masa depan Rosie tergantung bagai sehelai daun di tepi jurang. Rina mundur selangkah, suaranya bergetar. "Rosie, siapa dia? Kenapa dia mengikutimu?" Rosie membuka mulut, namun sebelum sempat menjawab, Laras melangkah maju. Gaunnya berkibar seperti dibelai angin tak terlihat. "Aku adalah janji yang ia buat," katanya lirih namun tajam. "Aku pemberi rezeki namun juga penagih harga." Rina memucat. "Pesugihan?" Rosie memejamkan mata, rasa malu, takut, dan sesal bercampur. Ia mengangguk lemah, seketika mata Rina berkaca-kaca. "Jadi, semua yang kau dapat bukan jerih payahmu?" Rosie ingin memohon maaf, tetapi Laras mengangkat tangan. Udara berdenyut dan tubuh Rina terlempar keras ke tanah tanpa disentuh. Rosie berteriak, berlari menghampirinya. Namun Laras lebih cepat. Dalam hitungan detik, Rina terangkat dari tanah seperti digantung oleh tangan tak terlihat. Napasnya sesak, wajahnya memerah. "Lepaskan dia!" Rosie berteriak histeris. "Kau ingin menyelamatkannya?" Laras mendekat, mata menyala merah bagai bara. "Ada harga untuk setiap keinginan. Berikan tumbal atau biarkan ia mati." Rina menatap Rosie dengan pandangan takut, namun juga penuh harap. "Rosie, tolong." Dunia seperti runtuh. Di satu sisi kekayaan ada dalam genggamannya, namun cinta hidupnya melayang di antara hidup dan mati. Rosie menengadah ke langit gelap, hati remuk, lalu mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. "Aku memilih Rina," teriaknya. Dalam sekejap, cahaya merah menyala di sekitar Laras. Wajahnya berubah murka, cantiknya melebur menjadi ngeri. Kulitnya pucat membiru, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Taring kecil tampak saat ia menjerit. "Kau mengkhianati perjanjian." Rina terjatuh ke tanah, terbatuk keras, sementara Laras terbang ke arah Rosie dengan gerakan kilat. Cakar halusnya berubah panjang seperti belati, namun Rosie tidak mundur. Ia meraih pisau kecil yang selalu diselipkan di pinggang untuk berjaga. Dengan sisa keberanian yang nyaris habis, ia menebas tali janji dalam dirinya. Harapan harta ia bunuh sendiri. "Mulai malam ini," kata Rosie gemetar, "aku putuskan perjanjian. Ambil kekayaanmu kembali, tapi biarkan mereka hidup." Laras tertawa getir, suara yang menggema sampai tulang. "Kau bisa pergi dari kekayaanku, tapi tidak dari hukum pesugihan. Karena yang datang padamu tidak akan kembali tanpa bayaran." Dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok 3 kali meski belum pagi. Udara menegang, lalu tiba-tiba tubuh Rosie terseret ke arah Laras oleh kekuatan tak kasat mata. "Nak, jangan!" Suara ibunya terdengar dari ujung jalan, memanggil panik. Ibu Rosie berlari terpincang-pincang menghampiri mereka. Rina pun berusaha berdiri, menahan sakit. Rosie memaksakan diri menatap mereka berdua. Wajah ibu penuh air mata, Rina gemetar menahan takut. Laras berbisik dingin di telinga Rosie. Tumbal tidak selalu harus diberikan. Kadang, tumbal memilih sendiri. Saat itu juga, angin menerjang, cahaya merah menyelimuti tubuh Rosie. Rina dan ibu Rosie menjerit bersamaan, namun terlambat. Tubuh Rosie terserap ke dalam kabut pekat, hilang tanpa jejak, seolah ditelan gunung. Laras menghilang bersama kabut itu, dan hujan turun tanpa ampun. Beberapa bulan berlalu. Usaha Rosie bangkrut, semua kekayaan hilang begitu cepat seperti datangnya dulu. Rumah keluarga itu kembali sederhana, bahkan lebih miskin dari sebelumnya. Namun Rina tetap datang membantu ibu Rosie, merawatnya hingga akhirnya pulih. Setiap malam Selasa Legi, mereka mendengar suara langkah pelan di depan rumah. Kadang terdengar suara laki-laki berbisik lirih. "Maafkan aku." Rina selalu keluar, menatap jalan kosong yang tertutup kabut. Ia meremas dadanya, menahan perih yang tak pernah hilang. "Rosie," gumamnya, "meski kamu hilang, aku tetap memaafkanmu."
Di Gunung Tengger, warga kadang melihat sosok pemuda berjalan tanpa arah, menuruni jalur berkabut sambil membawa bekaka ayam. Wajahnya sayu, matanya kosong. Tak ada yang berani mendekat, karena sosok itu bukan lagi manusia sepenuhnya. Itu adalah penebusan Rossi, mengorbankan dirinya demi cinta dan ibunya. Ia bebas dari kekayaan, tapi tidak dari konsekuensinya. Ia menjadi penjaga gunung, berjalan antara dunia hidup dan mati, menyesali keputusan yang terlambat. Dan di setiap malam Selasa Legi, kabut memanggil namanya Rossi. Rossi, Dog Rossi. Bila Anda terhibur, silakan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.